Halo adik-adik, masih semangat belajar? Sekarang kita akan membahas materi kalor dan termodinamika, soal nomor 1. Di sini katanya, air yang bermassa 250 gram dan memiliki suhu 10 derajat Celcius akan dibuat menjadi es batu. Nah, berarti yang diketahui di situ adalah massa. M sama dengan 250 gram. Apakah perlu kita rubah ke kilo? Ini kalori gram kok sayang. Memiliki suhu berarti TS ya. Air, T air aja, TA. T air 10 derajat Celcius akan dibuat menjadi es batu. Jika kalor lebur itu L 80 dan kalor jenis air C air 1 besar yang dilepaskan oleh air, besar kalor yang dilepaskan. Berarti yang ditanya itu adalah Q. Nah, jadi kalau kita lihat ya grafiknya, jadi dia dari S dulu nih. Jadi dari S, ini kan grafiknya nih, ini kan 0 nih. Naik ke atas sampai suhunya 10. Berarti ini Q1, ini Q2. Nah, yang ditanya kan Q total. Q total berarti Q1 tambah Q2. Nah, Q1 itu kan berarti M kali L ditambah M kali C air kali delta T. Jadi M-nya 250 kali 80 ditambah 250 kali 1. Delta T itu adalah 10 kurang 1. Berarti 250 kali ini adalah 20.000. Ditambah 250 kali 10. Berarti 20.000 ditambah 2.500. Berarti jadinya 22.500 sama dengan ini kalori. Kalau kita jadikan ke kilokalori, 22,5 kilokalori. Kita lanjut soal nomor 2, sebongkah es bermassa 300 gram. Berarti diketahui massa es sama dengan 300 gram. Yang memiliki suhu TS sama dengan 0 derajat. Dicampur dengan air, massa air 500 gram dengan suhu 80 derajat. Yang ditanya adalah suhu campuran. Oke, berarti kita buat grafiknya ya lebih bagus. Nah, jadi dia mulai dari 0 sini, suhunya 0, kemudian naik ke atas, dan yang suhu berapa lagi? Yang 80. 80 itu turun ke bawah, ya. Ini yang TC. Nah, berarti ini Q1, ini Q2, ini Q3. Yang ditanya TC. Nah, artinya ini Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu Q3, Q terimanya adalah Q1 tambah Q2, karena di suhu rendah ya. Q3 berarti itu adalah M air kali C air kali delta T. Kalau Q1, M kali L. Q2, M kali CS kali delta T. Nah, massa air itu kan 500, C air 1, delta T berarti 80 kurang TC. Nah, sedangkan massa ini kan massa S nih. Massa S-nya 300 kali LS-nya adalah 80. Ya, ini ketetapan ya. Biasanya LS itu dalam satuan apa? Di soal sebelumnya itu 80 ditambah massa S 300. CS itu 0,5, ya kan? CS itu adalah sorry, ini Q2 ini udah air ya, dia di atas, berarti ini C air bukan CS lagi. Karena dia udah di atas kan? Nah, di atas di sini, kecuali dia di bawah ini baru CS. Berarti kali 1 delta T-nya berarti ini ya, TC, di sini kan, TC kurang 0. TC kurang 0. Berarti 500 dalam kurung 80 kurang TC sama dengan 24123 ditambah ini dikali berarti 300 TC. Berarti ini kita kalikan, ini 40123 dikurang 500 TC sama dengan 24000 ditambah 300 TC. Berarti kita pindah ruaskan, 40.000 dikurang 24.000 sama dengan 300 TC ditambah 500 TC. Nah, 40.000 dikurang 24.000 adalah 16.000 sama dengan 800 ya. 800 TC.
Nah, kita lanjutin di sini. Berarti jadinya TC sama dengan 16.000 dibagi dengan 800. Jadi dapatnya adalah 20 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Logam yang memiliki massa diketahui. Massa logam sama dengan 2 kg. Dengan suhu T logam adalah 56 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air, berarti massa air yang mana dia nilainya 1 kilo, bersuhu T air adalah 20 derajat. Setelah keadaan setimbang, suhu campurannya 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis air Ca itu 1, besar kalor jenis logam, berarti yang ditanya C logam. Ini kita ganti ke gram jadi 2000 gram. Ini juga kita ganti ke gram 1000 gram. Nah, berarti yang tinggi itu siapa? Logam ya. Berarti logam di atas. Ini 56 derajat Celcius. Air itu 20 derajat Celcius. Ini adalah TC. Berarti ini delta T-nya nanti adalah, ini punya logam, ini punya air. Berarti delta T logam itu nanti adalah 56 kurang TC kita adalah 32 kan? 32, berarti 56 kurang 32 itu adalah 24. Ya, kalau ini delta T airnya adalah 32 kurang 20, berarti 12 derajat Celcius. Nah, ini kita gunakan Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepas itu kan logam yang menerima air, berarti ml kali Cl kali delta T logam. Ma kali Ca kali delta T. Berarti M logam 2000, C logam yang mau kita cari delta T logam 24. M air 1000, C air itu adalah 1, delta T air adalah 12. Berarti C logam sama dengan ini 12.000 dibagi 2000 dikali 24, ya kan? Itu adalah 0,25 kalori per gram derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 4. Di sini, tembaga bermassa diketahui massa sama dengan 2 kg. Terletak di permukaan tanah ditarik vertikal ke atas dengan gaya F sama dengan 24 Newton selama 20 sekon. Lalu dilepaskan. Pada saat jatuh di tanah, 84% dari energi kinetik diserap oleh tembaga. Nah, jadi 84% EK sama dengan kalor. Jika kalor jenis tembaga adalah 420 dan G sama dengan 10, kenaikan suhu tembaga adalah. Nah, kita cari dulu di sini percepatan ya, karena nanti hubungannya kan kenaikan suhu terus ada hubungannya dengan energi kinetik. Nah, berarti itu harus kita banyak nih kaitannya. Ada F juga kan, berarti kita cari percepatan dulu ya. Dimana rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Karena benda itu ditarik, berarti F ke atas, W-nya ke bawah. Berarti sigma F-nya adalah F kurang W sama dengan M kali A. Nah, F-nya itu kan 24. Nah, kalau W itu kan M kali G, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Dikurang 20, M-nya 2 dikali A, berarti 4 sama dengan 2A, ya kan? Berarti 4 per 2 sama dengan A, 2 sama dengan A. Berarti A-nya adalah 2. Nah, kemana hubungannya lagi? Karena benda itu ditarik, berarti ada energi kinetik, berarti ada energi potensial ya. Berarti hubungannya ke energi mekanik. Nah, nanti yang kedua itu kita cari menggunakan rumus H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, ini V0-nya adalah 0. Berarti 0 ditambah setengah kali 10 kali, oh ya, dia bukan G ya, A. AT kuadrat. Berarti dikali 2, T-nya ada 20. Coret-coret berarti H-nya adalah 200, ya kan? Ini coret sama ini kan? Setengah, oh ya, dia T-nya 20, berarti 20 dikuadratkan. Berarti jadinya ini adalah
A-nya, kok ada 10? A-nya kan 2 nih. Berarti ini jadinya adalah 400 meter. Nah, baru langkah yang ketiga, kita gunakan rumus hukum kekekalan mekanik EMA sama dengan EM energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Oke, kita lanjutin di sini. Nah, EP1 itu berarti kan dia awal. Kalau awal berarti EP1-nya 0. Ditambah EK1-nya itu, kok EP1. Nah, atau kita jabarkan dulu ya, kita buat diketnya dulu. Kan kalau di awal V1-nya itu adalah 0. Kemudian H1-nya adalah H mula-mulanya itu berarti yang 400 ya. 400 yang ini yang kita cari ini. Kemudian nanti H2-nya di tanah 0. Berarti yang ditanya itu nanti kita cari EK2-nya. Nah, tinggal masukin sini. Karena V1-nya 0, berarti EK1-nya nanti juga 0. Berarti ini EP2-nya juga 0 ya. Nah, berarti EP1-nya adalah, kan sesuai ini ya, M, G, H1, ditambah EK1-nya 0 sama dengan 0, EP2, berarti EK2 yang mau kita cari, berarti M2 kali 10 kali 400 sama dengan EK2. Berarti ini dapatnya adalah 8.000 sama dengan EK2. Nah, kemudian baru kita hubungkan ke ini, ke rumus ini ya. Berarti 84% kali EK2 sama dengan Q. Berarti 84/100 kali EK2-nya 8.000, Q-nya M kali C, tembaga kali delta T. Ini kan bisa dicoret. Terus nanti dapat di sini 84 kali 800 itu adalah 6720 sama dengan M2 C tembaga 4200 delta T yang mau dicari. Berarti 6720 dibagi ini kali ini, berarti 2 dikali 4200 delta T. Berarti nanti dapat kok 4200, 420 ya. Ini juga 420. Ini 420, berarti dapat ini hasilnya nanti adalah 8 derajat Celcius sama dengan delta T. Nah, sehingga hasilnya adalah yang B. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 di sini, kata soalnya, perhatikan batang berikut. Berarti ini ada RS, batang R dan S memiliki ukuran yang sama, tetapi terbuat dari logam yang berbeda dihubungkan satu sama lain seperti gambar berikut. Jadi, ukuran yang sama berarti L-nya sama, LR sama dengan LS. Kemudian AR sama dengan AS. Nah, jika koefisien konduksi termal R, berarti koefisien konduksi itu K ya, KR, sama dengan 2KS. Besar suhu bidang R, berarti ini ya, TC nih, TC. Jadi nanti untuk delta TR itu adalah 75 dari yang tinggi ya, 75 kurang TC. 75 kurang TC, sedangkan delta TS itu adalah TC kurang 0. Nah, kita gunakan rumusnya berarti QR atau kalau di buku itu H ya. HR sama dengan HS. Berarti rumusnya KR kali AR kali delta TR per LR ya. Sama dengan KS kali AS kali delta TS per LS. Nah, ini bisa dicoret nih. Habis. Nah, KR itu adalah 2KS. Nih, kita batasin ya, biar nggak kecampur. 2KS kali delta T. KR itu kan 2KS. Delta TR adalah 75 kurang TC. Nah, KS tetap KS. Delta TS adalah TC kurang 0. KS habis, berarti ini kalikan ke dalam.
150 kurang 2 TC sama dengan TC. Berarti 150 sama dengan TC ditambah 2 TC. 150 sama dengan 3 TC. Berarti 150 per 3 sama dengan TC. Yaitu 50 sama dengan TC. Jadi jawabannya adalah yang D.